dari matkul psikologi belajar, yaitu yang pertama, definisi dan ruang lingkup psikologi belajar. Kedua, belajar dan perilaku belajar. Ketiga, tujuan teori belajar. Keempat, teori belajar behavioristik. Kelima, teori belajar kognitif. Keenam, teori belajar humanistik. Ketujuh, implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Dan yang kedelapan, motivasi belajar. 9. Hakikat kesulitan belajar. Dan yang terakhir, jenis-jenis kesulitan belajar. Berikut penjelasannya. Yang pertama ialah definisi dan ruang lingkup psikologi belajar. Psikologi belajar terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan belajar. Jika ditelusuri dari keilmuan bahasa, psikologi merupakan bahasa Yunani, yaitu psik yang bermakna jiwa, dan logos bermakna ilmu. Jadi, psikologi seringkali diterjemahkan menjadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa, sedangkan belajar secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan menggali ilmu pengetahuan agar dapat memperkaya diri dengan berbagai ilmu dan keterampilan diri. Dari pengertian tentang psikologi belajar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi belajar ialah segala keilmuan tentang jiwa terkait dengan seluk-beluk kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua yaitu ruang lingkup. Psikologi belajar merupakan cabang ilmu psikologi yang memfokuskan kepada kegiatan belajar dan permasalahan seputar belajar. Secara garis besar, psikologi belajar mengacu pada ruang lingkup yang terbagi atas 3 pokok pembahasan, yaitu masalah belajar, situasi belajar, dan proses belajar. Ketiga, belajar dan perilaku belajar. Belajar merupakan perubahan yang relatif menetap pada sikap ataupun perilaku dari hasil pengalaman, berupa latihan ataupun dari profesional seseorang yang sudah belajar apabila ditemukan dari perilaku sikap ataupun perilaku. Reaksi atau respon peserta didik terhadap stimulus yang dia terima dari guru. Stimulus dan respon harus mendapat perhatian lebih, mengingat wujud mereka adalah abstrak atau tidak bisa diamati dan tidak bisa diukur. Selanjutnya yaitu tujuan teori belajar. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kedua, memahami pembedaan individu. Ketiga, lingkungan belajar optimal. Memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, teori behavioristik, yaitu teori atau perilaku yang menggunakan pendekatan mekanistik, objektif, dan materialistik atau pembelajaran perilaku manusia. Teori behavioris menempatkan individu lebih pada sisi fenomena fisik dan pengabaian aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan pribadi dalam kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu teori kognitif, yaitu objek yang diamati dalam teori ini disajikan kepada seseorang melalui reaksi, ide, atau simbol yang bersifat psikologis. Teori kognitif adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana individu memperoleh, mengolah, dan menyimpan informasi. Selanjutnya yaitu teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang membantu peserta didik memahami dan berhubungan dengan memanusiakan manusia. Proses belajar harus dimulai dan diakhiri dengan orangnya. Meskipun teori ini menekankan pentingnya isi dari sebuah proses belajar, dalam realitanya teori ini berbicara mengenai pendidikan dan proses belajar yang ideal. Selanjutnya, implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Implikasi teori dalam pembelajaran juga sangat bermanfaat untuk para pendidik, seperti membantu pendidik untuk lebih memahami bagaimana peserta didik belajar, membuat proses belajar tepat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif, menjadi acuan pendidik dalam perencanaan atau merancang proses belajar. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata mover, yang merupakan bahasa Latin dengan memiliki arti gerak dan dorongan untuk melakukan pergerakan atau bergerak. Oleh karena itu, jika motivasi diberikan, artinya memberikan daya dorong agar sesuatu yang dimotivasi mengalami pergerakan. Selanjutnya, hakikat kesulitan belajar.
Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi kekurangan yang tidak tampak secara lahiriah. Ketidakmampuan dalam belajar tidak dapat dikenali dengan mudah. Masalah kesulitan belajar juga tidak selalu disebabkan oleh inteligensi yang rendah, namun bisa juga karena faktor lain di luar inteligensi. Gangguan yang dimaksud dalam termanifestasi dengan bentuk seperti kesulitan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Jenis kesulitan belajar yaitu kesulitan belajar berkembang atau disebut pra-akademik, yaitu gangguan perkembangan motorik, gangguan perkembangan sensorik, gangguan perkembangan persepsi. Yang kedua, kesulitan belajar akademik, yaitu kesulitan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.